Oke, baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Kedai Coding. Oke, di sini aku bakal ngebahas mengenai array. Jadi, array ini sangat penting sekali ya teman-teman ya, ketika nanti teman-teman, eee, belajar tentang menampilkan sebuah data, ataupun menyimpan data dengan satu variabel tapi isinya banyak, kayak gitu. Jadi, di sini mungkin aku mau prolog sebentar. Jadi array itu adalah sebuah variabel yang isinya itu bisa lebih dari satu. Biasanya kan kalau variabel kan isinya kan hanya satu. Misal, teman-teman bikin variabel dolar nama sama dengan Nina kayak gitu. Nah, itu kan satu. Nah, array ini adalah satu variabel tetapi bisa berisi banyak sekali data. Misalnya contoh, aku bikin array namanya itu mahasiswa. Nah, isinya ada Rina, Nini, kemudian Rino, dan lain sebagainya. Itu bisa tertampung dalam satu variabel, yaitu namanya array. Jadi kalau bisa aku ilustrasiin sih, array itu kayak, contohnya rak buku gitu ya, satu rak buku yang di dalamnya itu banyak buku, kayak gitu. Jadi rak buku itu array-nya, nah di dalamnya itu adalah value-nya, kayak gitu. Value atau isi array itu ada, indeksnya atau sering disebut sebagai elemen kayak gitu. Jadi, mungkin, untuk prolognya itu dulu, mungkin kita mulai aja ya dari, step by step-nya. Oke, seperti biasa kita bikin, folder dulu. Oke, kayak gini teman-teman, silahkan teman-teman bikin folder dulu. Di sini aku ngebikinnya, teman-teman silahkan bikin di htdoc-nya ya. Kalau aku di application, SAMPP, kemudian di htdoc, aku tuh biasanya di PHP dasar. Nah, di sini silahkan teman-teman bikin folder sendiri, aku kasih nama di sini array. Gitu. Oke, setelah ini jadi foldernya, silahkan drag and drop aja ke Sublime-nya teman-teman. Oke, kayak gini. Nanti di Sublime-nya itu akan tampilannya akan seperti ini. Nah, kayak gini. Di sebelah kiri sidebar-nya akan ada tampilan folder array-nya, kayak gitu. Oke, sekarang aku bikin file baru di sini. Setelah aku bikin file baru, mungkin tak save dulu ya. Aku simpan dulu filenya. Nah, di sini aku kasih nama latihan1.php. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita buka PHP-nya. Oke, kemudian kemudian di sini kita mulai ya. Jadi tadi aku bicara tentang array. Jadi definisi array itu sebenarnya adalah variabel yang Oke, jadi aku tadi udah bicara tentang array ya. Jadi array itu adalah aku tulis aja di sini, array itu adalah variabel yang memiliki banyak nilai atau isi gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi aku ilustrasiin misalnya sekarang ya, aku punya variabel namanya dolar hari sama dengan Senin. Nah, di sini kayak gini. Kemudian hari itu nggak cuma Senin ya teman-teman ya, tapi ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian aku tulis lagi di sini dolar hari sama dengan Selasa. Nah, kalau seperti ini nantinya adalah dolar hari itu kan pertama nilainya dia Senin tuh. Nah, habis itu aku deklarasiin lagi bahwa dolar hari itu nilainya adalah Selasa. Maka nantinya dolar hari itu akan ke-replace. Jadi nanti dolar hari itu yang tadinya isinya Senin, dia akan berubah menjadi Selasa kayak gitu. Contohnya di sini aku coba echo aja ya. Echo berarti dolar hari, seperti ini. Kita save, kemudian kita coba jalankan. Kita coba jalankan di browsernya teman-teman. Aku pakai Chrome di sini.
Nah, ini kemudian array, kita tadi latihan satu. Oke, jadi seperti itu, silahkan kita run, kemudian di sini, nah ini adalah Selasa. Padahal tadi kan kita deklarasikan bahwa dolar hari itu kan Senin. Nah, tetapi di bawahnya kita timpa dengan dolar hari itu adalah Selasa, kayak gitu. Jadi, disitulah fungsi array-nya, teman-teman. Jadi, ketika satu variabel itu nilainya banyak, itu tidak bisa ditangani dengan hanya variabel saja. Tetapi teman-teman harus menggunakan array untuk menyimpan hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan lain sebagainya. Oke, di sini aku bakal ngebahas tentang penulisan array. Oke ya, teman-teman. Jadi penulisan array ini ada dua cara. Yang pertama adalah penulisan lama, sintak yang lama. Terus kemudian yang kedua adalah penulisan array yang baru, kayak gitu. Contoh untuk penulisan yang lama dulu ya, teman-teman ya. Untuk penulisan lama itu seperti ini. Misalnya aku klik dolar hari, sama dengan teman-teman ketikkan array, kayak gini. Udah, kemudian kurung. Nah, di sini teman-teman silahkan isikan nilainya, misal Senin, oke, kemudian Selasa, oke, kemudian Rabu, dan lain sebagainya. Ini cara penulisan array yang lama. Yang kedua adalah penulisan array untuk yang baru. Tipe terus ya, baru. Nah, seperti ini. Nah, untuk penulisan array yang baru, penulisannya adalah seperti ini, dolar hari sama dengan, teman-teman nggak usah lagi tulis array, cuman teman-teman cukup menuliskan dengan tanda kurung siku, kayak gitu. Nah, sama di dalamnya, Senin, kemudian Selasa, kemudian Rabu, seperti ini. Nah, ini adalah cara penulisan array, teman-teman. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman ya, sampai di sini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan ataupun nanti emang apa namanya, ketemu error, silahkan teman-teman bisa tulis di komentar. Jadi nanti aku bales sih di komentar satu persatu kayak gitu. Nah, inilah cara penulisan array. Nah, yang kedua, setelah kita bisa nulis array, yang kedua adalah cara pemanggilan array-nya. Nah, untuk cara pemanggilan array itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, cara pemanggilan array untuk sisi developer, atau dalam artian adalah eh, developer pengen tahu tuh isi array-nya itu kosong apa enggak, cuma untuk debugging saja, kayak gitu. Terus yang kedua adalah cara menampilkan array untuk user. Jadi cara untuk menampilkan array untuk user ini adalah nanti yang akan ditampilkan di tampilan web teman-teman, kayak gitu. Mungkin satu persatu dulu teman-teman kita akan apa namanya, akan membahas tentang cara penampilan array untuk yang di sisi developer gitu. Ada dua cara. Yang pertama itu bisa menggunakan Vardam, terus yang kedua itu bisa menggunakan printr, kayak gini. Coba ya teman-teman, ini biar beda, yang satunya kita kasih bulan aja lah, biar variabelnya beda. Januari, Februari, kemudian Maret. Oke. Nah, di sini kita coba pakai Vardam dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau pakai Vardam tulisannya gampang aja, tinggal var underscore dam. Nah, ini mana yang mau di print? Saya di sini dolar hari. Nah, seperti ini. Cara penulisannya seperti itu. Nah, setelah ini coba kita run, hasilnya seperti apa. Oke, coba kita run hasilnya. Aku ngarannya di Chrome ya, teman-teman silahkan mau pakai browser apapun. Latihan 1. Nah, Senin, Selasa, dan lain sebagainya. Rapi teman-teman bisa view page source. Nah, jadinya kayak gini nih, array-nya. Nah, array. Tadi kan ada Vardam, ada printr ya teman-teman ya. Bedanya kalau teman-teman pakai Vardam, teman-teman bisa lihat tipe datanya apa. Ini kan string berapa, kayak gitu. Bisa lihat. Cuman kalau teman-teman pakai printr, itu nggak kelihatan tipe datanya seperti apa. Coba kita buka ya. Untuk yang printr, seperti ini, kita coba untuk yang bulan. Jadi seperti ini, kemudian dolar bulan. Oke, kalau udah kita save. Oke, kalau udah di-save, kita run di sini, masih di sini ya. Nah, kayak gini.
Ini bedanya teman-teman, yang di atas pakai var dump, yang di bawah pakai printr. Nah, kelihatan ya teman-teman ya bedanya? Oke. Nah, kemudian, ini untuk pemanggilan array yang semua data ditampilkan. Tetapi ketika teman-teman pengen misalnya nampilin Februari aja nih, ataupun nampilin Selasa aja nih, bisa aja. Nah, kalau di array, dia itu punya yang namanya elemen atau indeks. Indeksnya itu yang ini teman-teman. Nah, array itu secara default dia akan mengindeks dari 0. Jadi misalnya Januari itu adalah indeks ke 0, kemudian Februari indeks ke 1, Maret kedua, dan lain sebagainya. Ketika kita mau manggil salah satu, kita cukup menyebutkan elemennya ke berapa, kayak gitu. Sebagai contoh ini, seperti ini, aku kasih contoh ya, untuk yang menampilkan satu saja. Contohnya ini ya, menampilkan satu elemen gitu ya, teman-teman ya. Nah, misalnya teman-teman bisa pakai echo, kemudian nama array-nya apa, misalnya dolar bulan, kemudian kita mau nampilin yang keberapa teman-teman. Misalnya kita mau pakai Februari nih, Februari berarti indeks keberapa? Kayak ke 1 ya, karena ini 0, kemudian dia 1, kayak gitu. Coba kita run 1 gini teman-teman. Oke, kalau udah silahkan teman-teman run di browsernya teman-teman. Nah, aku di sini, nah di sini teman-teman, Februari. Kayak gitu. Nah, itu adalah cara untuk memanggil array dari sisi developer atau hanya untuk debugging saja. Kayak gitu. Mungkin di situ teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan di komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, untuk cara yang kedua adalah cara untuk menampilkan dari sisi user atau tampilan untuk user. Oke, kita buat file baru aja ya teman-teman ya. Kita kasih nama apa? Latihan 2 ya. Oke, latihan 2.php. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang adalah misalnya kita buat array yang lagi, sama ya kayak yang tadi ya, dolar hari, apa ya, Senin, Selasa, Rabu. Oke. Terus di sini ada dolar bulan. Itu ada apa? Ada Januari, ada Februari, ada Maret. Oke, sip. Nah, kalau sudah, kita mau menampilkan array kayak gitu. Nah, untuk nampilin array ini tentunya karena kan kalau misalnya kita manual itu adalah cara menampilkan array yang pertama yaitu manual ya teman-teman ya. Teman-teman harus seperti ini. Echo misalnya dolar hari kosong. Terus nampilin lagi tuh dolar hari maaf. Hari kemudian 1. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini nih. Kalau teman-teman mau nampilin semua, coba kita lihat hasilnya. Oke, di sini berarti latihan 2. Latihan 2. Nah, Senin, Selasa, Rabu. Kayak gini. Kalau teman-teman nampilin itu satu per satu, kayak gitu. Nah, ketika teman-teman nggak mau nampilin itu satu per satu, teman-teman bisa menggunakan perulangan. Nah, ini kan ada nih teman-teman yang diulang 012. Nah, teman-teman bisa ganti ini dengan perulangan. Nah, untuk perulangannya, teman-teman bisa pakai 2 cara. Yang pertama bisa pakai for, terus yang kedua bisa pakai for each, kayak gitu. Kita coba dulu ya, menampilkan array dengan for. Kita coba satu persatu ya teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Seperti ini, for aja. Oke, udah ada default-nya. Nah, default itu adalah $i biasanya. Teman-teman bisa ganti sih, ini random aja, mau $i, $a, $b, ataupun dolar apapun. Sesuai dengan ketentuan variabel ya, penentuan untuk penulisan variabel. Ada di video aku sebelumnya tuh, cara menulis variabelnya itu gimana, kayak gitu. Kemudian di sini $i sama dengan 0, itu berarti batas bawahnya. Kita mulai dari angka 0, kayak gitu. Untuk membuat ini teman-teman, 0, 1, 2, kayak gitu. Terus kemudian $i kurang dari sama dengan itu batas atasnya. Sampai berapa nih? Oh, 2. Oke. 0, 1, 2 berarti.
karena kita pakai 012, di sini harus ada sama dengan. Kalau di sini nggak mau ada sama dengan, teman-teman harus di sini 3. Ya, ilmu matematika ya. Jadi 012. Tiganya nggak ngikut karena nggak ada sama dengannya. Kalau mau 012, di sini 2, berarti teman-teman di sini harus ada sama dengannya. Kayak gitu. Oke, baik. Setelah itu di sini ada plus-plus. Biasanya artinya adalah plus 1, plus 1, plus 1. Jadi 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 2. Kayak gitu. Nah, di sini adalah baris kode untuk menampilkan apa yang mau diulang, kayak gitu. Nah, di sini kita mau ngulang eko, ya kan? Eko apa? Dolar hari. Nah, di sini kan tadi kan 012. Nah, kita pakai perulangan yang sudah kita pakai, berarti dolar I. Nah, kayak gini. Jadi teman-teman cukup menuliskan kayak gini daripada kita nulis kayak gini. Iya, kalau datanya cuma 2. Kalau datanya 1000, masa kita harus nulis kayak gini 1000? Itu nggak efektif banget ya, teman-teman ya. Jadi cukup di sini aja. Kayak gitu. Oke? Oke, kalau sudah kita coba lihat hasilnya seperti apa. Tadinya kayak gini ya hasilnya ya. Coba kita lihat hasilnya. Oke, kayak gini. Sama ya teman-teman ya, hasilnya Senin, Selasa, Rabu. Kayak gitu. Oke, untuk biar lebih bagus, di sini kita bisa kasih, kita kita kasih ganti baris ya. Oke, biar kelihatan nggak dempel-dempelan gitulah. Oke, jadi kayak gini ya teman-teman ya. Oke, itu untuk cara yang pertama. Oke, selanjutnya kita mau kasih cara yang kedua. Oke, sebelum cara yang kedua teman-teman, di sini kan ada 3 nih. Kalau misalnya di sini saya tambah 1 lagi, Kamis, kayak gitu. Berarti di sini kan cuma nanti 012, berarti yang ketampil hanya Senin, Selasa, Rabu. Kalau teman-teman pengen nampilin Kamis, berarti di sini harus ditambahin dengan 4, kayak gitu. Nah, ini adalah, apa ya, istilahnya cara hardcode atau cara manualnya seperti ini, kayak gitu. Nah, sekarang, PHP itu sudah menyediakan function untuk menghitung jumlah array-nya itu berapa. Pakainya apa teman-teman? Pakainya ini, count, kemudian apa yang mau dihitung? Dolar hari. Nah, kalau udah seperti ini, mau ini ditambah berapapun, nanti hasilnya akan bisa dihitung sendiri oleh komputer, kayak gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nulis batas atasnya, kayak gitu. Coba kita lihat hasilnya teman-teman, Kamisnya ketampil apa enggak. Nah, Kamis ketampil ya. Jadi kayak gitu teman-teman, ketika mau nampilin, PHP sudah menyediakan apa ya, function-nya untuk menghitung array-nya itu berapa. Kemudian sebelum itu aku mau kasih tahu caranya teman-teman untuk menambahkan kolom pada array. Nah, di sini udah ada ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kolomnya kayak gitu. Nah, aku mau nambahin nih Jumat kayak gitu. Caranya gimana? Caranya kayak gini. Dolar hari tambahkan ini elemen, artinya nambah elemen. Itu apa yang mau ditambahkan adalah Jumat. Nah, seperti ini. Coba kita lihat apakah Jumat sudah tertampil, teman-teman. Oke ya, Jumat sudah tertampil di sini, di sela Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada Jumat di situ. Nah, mungkin itu, kemudian kita masuk yang kedua ya teman-teman ya, cara menampilkan array dengan for each, kayak gitu. Oke, caranya kayak gini teman-teman. Menampilkan array dengan, oke, teman ketik-ketik aja for each kayak gini. Oke. Nah, di sini ini nggak usah aja, kayak gini aja. Oke. Jadi di sini adalah for each variabelnya apa yang mau ditampilin, kemudian ASCII. ASCII adalah kita memberikan variabel baru. Kalau biasanya ini adalah variabel besarnya atau rak bukunya yang tadi, berarti kalau di sini adalah besarnya itu hari. Kemudian ASCII ini adalah isinya. Isinya apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kita kasih nama apa? Kayak gitu. Kalau dalam bahasa Inggris lebih enak sih teman-teman. Biasanya variabelnya itu karena besarannya, kita kasih students, terus ASCII-nya adalah student.
satunya. Jadi banyaknya itu berapa, kemudian persatuannya itu apa, kayak gitu. Cuman karena kita berbahasa Indonesia, oke kita kasih aja sini hari, ini terserah kita definisikan sebagai apa, kayak gitu. Terus kemudian di sini adalah apa yang mau diulang, sama ya, kayak gini, ini. Nah, oke, karena di sini ini sudah menjadi dolar A, jadi kita nggak pakai dolar $i lagi. Berarti di sini kita tinggal echo aja, kemudian dolar A. Lebih simpel ya teman-teman daripada apa namanya? Lebih simpel daripada for. Oke. Sudah seperti ini? Kalau sudah kita lihat hasilnya. Oke, ini hari udah ditampilin, berarti di sini bulan sajalah ya. Bulan. Oke, kita tampilin bulan aja ya karena hari udah ditampilin. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini ada Januari, Februari, Maret. Kayak gitu. Oke, teman-teman, itu adalah cara menampilkan array yang ada dua cara tadi. Oke, baik teman-teman, itu adalah cara untuk membuat array, kemudian menambah kolom di array, terus menampilin array sisi developer, atau untuk debugging, terus selanjutnya adalah menampilkan array untuk sisi user. Oke, untuk yang terakhir di sini aku mau nge-review dari awal sampai akhir, yaitu dengan cara membuat array mahasiswa, kemudian nanti kita coba tampilkan, oke? Selanjutnya di sini aku new file aja, kemudian di sini adalah aku save, yaitu latihan3.php. Oke, kayak gini ya teman-teman ya. Oke. Oke, PHP. Selanjutnya, di sini kita bikin array baru, misalnya array siswa, oke ya. Di siswa ada apa aja, misalnya nama, kemudian kelas, 11 AK, 11 RPL misalnya. Kemudian di sini email aja ya, yang gampang aja lah. Nah, kayak gini. Oke, sudah. Di sini aku mau coba nampilin ya, teman-teman ya, HTML aja. Oke, kalau udah kayak gini, di body-nya aku mau taruh judulnya dulu. Oke, data siswa. Sudah? Kalau sudah di sini, biar ada list-listnya gitu, aku mau taruh UL. Nah, di sini baru LI-nya. Nah, di sini ada beberapa cara, teman-teman. Teman-teman mau tampilin satu persatu elemennya, terus kemudian kalau enggak nanti teman-teman bisa pakai for each, kayak gitu, ngikut aja seperti apa. Mungkin kita langsung pakai for each aja ya. Oke, kita pakai for each, berarti PHP dulu. Each. Oke, kalau udah kita for each kan di sini, kayak gini. Apa ya, siswa, S aja. Oke. Kalau udah, di sini tadi apa teman-teman? Isinya apa? Kayak gitu. Kita coba tampilin per elemen ya teman-teman ya. Oke, di sini kita tutup dulu PHP-nya karena kita mau pakai tag HTML. Di sini bisa kita buka lagi karena ini tag PHP. Oke, sudah seperti ini. Oke, kalau sudah di sini biar ada listnya, aku mau pakai LI. Nah, kayak gini. Nah, di sini silahkan tinggal kita tampilin aja. Berarti kan tadi apa perintahnya? PHP dulu, terus kemudian di sini echo. Array-nya apa teman-teman sekarang? Oke, $S, benar. Latihan 3. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dulu video array dari aku. Nanti teman-teman bisa chat atau komen di channel ini buat nanti teman-teman pengen aku buat ngebahas tentang apa kayak gitu. Jadi nanti silahkan sampaikan aja di situ, insya Allah akan aku bahas. Kalau enggak juga teman-teman bisa DM aku di @tutikmariana123 di Instagram aku. Oke teman-teman, jangan lupa tetap stay tune di channel Kedai Coding. Sekian dari aku, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.